بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita telah sampai kepada pembahasan akhir dari permasalahan al-jarh wa ta'dil, yaitu apabila terjadi ta'arud secara zahir, pertentangan antara perkataan seorang imam dengan imam yang lain, di mana sebagian mereka menfiqahkan, yang sebagian lagi mendhaifkan, bahkan mungkin menuduhnya sebagai pendusta. Maka dalam hal ini kita perlu mendudukkan masing-masing dari perkataan a'immah tersebut dan memahaminya dengan pemahaman yang sebenarnya. Nah, di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala menyebutkan 4 keadaan terjadinya ta'arud dalam al-jarh wa ta'dil. Qala rahimahullah taala wa lit-ta'arudi ahwalun 4. Terjadinya ta'arud ada 4 keadaan. Al-halul ula, keadaan yang pertama, ayyakuna mubhamain, bahwa yang menfiqahkan dan yang mendhaifkan kedua-duanya mubham, ay ghaira mubayyanin fihima sababul jarhi aw at-ta'dil, yaitu tidak dijelaskan pada kedua lafaz tersebut, yakni jarah atau ta'dil, tidak dijelaskan sebab jarahnya atau sebab ta'dil. Nah, tidak disebutkan apa sebab kenapa dia difiqahkan dan sebab kenapa dia dilemahkan. Fa in qulna bi'adami qabulil jarhil mubham ukhidha bit-ta'dil. Kalau kita berpendapat bahwa jarah yang tidak disebutkan sebabnya bukan jarah mufassar, itu tidak diterima, berarti diambil pendapat yang menta'dil. Karena asal dari seorang rawi, ketika difiqahkan tidak membutuhkan tafsil dalam hal menfiqahkan. Itu alasan mereka. Sebab kalau difiqahkan terlalu banyak sebab-sebab seorang itu menjadi fiqah. Nah, sehingga dalam hal mentauhid tidak perlu dirinci. Fulan yusalli, fulan yasum, fulan yuzakki, fulan yahuj, fulan yatakallam bisyahadatain, fulan kada. Tidak ada mu'arid, tidak ada yang bertentangan dengan ta'dil pada kenyataannya. Kenapa? Karena jarah mubham enggak diterima. Nah,
Jarah mubham tidak diterima secara mutlak. Sehingga kalau ada seorang perawi berdasarkan pendapat ini, ada sebagian imam mengatakan fulan thiqah, yang sebagian mengatakan fulan dhaif, dhaifnya tidak dijelaskan kenapa dia dhaif, maka tidak teranggap kata dhaif itu. Tidak teranggap. Yang diambil adalah taufiq. Kenapa? La mu'arid lahu fil waqi'. Pada hakikatnya tidak ada yang bertentangan dengannya. Nah, sebab jarah mubham tidak diterima. Wa in qulna biqabulihi wa huwa ar-rajih. Nah, akan tetapi kalau kita mengatakan diterima jarah yang mubham, dan itulah pendapat yang rajih. Nah, ada huwa rajih. Kalau jarah mubham semuanya ditolak, wah, akan ta'attal, akan hilang sekian banyak dari jarah-jarah para ulama terhadap para perawi. Oleh karena itu masih saja para ulama mengamalkan jarah-jarah walaupun sifatnya mubham. Abu Hatim qala fi rawin bi annahu dha'if. Yahya bin Ma'in qala bi annahu matruk, misalnya, dan seterusnya. Nah, hasalat ta'arud. Nah, kalau kita mengatakan bahwa jarah mubham itu diamalkan, berarti telah terjadi kontradiksi. Hasalat ta'arud. Kalau telah terjadi pertentangan ini, fayu'khadhu bil arjahi minhuma, maka hendaklah diambil mana yang paling rajih di antara keduanya. Imma fi adalati qailih, atau fi ma'rifatihi bihali syakhsi, atau bi asbabil jarh wa ta'dil, atau fi kathratil adad. Apakah dilihat dari adalahnya orang yang mengucapkan? Nah, dilihat dulu siapa yang menjarah itu, siapa yang menta'dil. Kalau ternyata yang menjarah itu orangnya tidak teranggap, ya sudah, selesai masalah. Seperti yang kita sebutkan kemarin, Ibnu Khirash kadang-kadang dinukilkan sebagian perkataannya dalam menjarah seorang perawi yang dithiqahkan oleh yang lain. Fa qauluhu la yu'tabar. Sehingga perkataannya tidak teranggap. Nah, kadang-kadang juga Muhammad bin Umar al-Waqidi kadang-kadang dinukilkan bahwa dia menjarah. Bagaimana mungkin dia menjarah wa huwa majruh? Nah, sementara dia seorang yang majruh. Au fi ma'rifatihi bihali syakhs, atau pengenalan dia tentang keadaan seorang perawi tersebut. Nah, ini juga harus diperhatikan. Berarti harus dilihat juga antara yang menta'dil dan menjarah itu. Apakah dia mu'asirun lahu atau ghairu mu'asir? Semasa dengannya atau tidak semasa? Sekampung dengannya atau tidak sekampung? Ya. Lamanya, lama bergaul dengannya atau tidak? Dari situ orang bisa mengetahui. Nah, seperti kalau Yahya bin Ma'in mengatakan fulan thiqah, datang al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan fulan dhaif, fulanun dhaif. Kita melihat orang ini dia seorang Madani yang berasal dari Madinah, kampungnya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Maka Imam Malik menjarah, dan dia lebih mengetahui kondisi perawi tersebut. Kenapa? Karena dari Madinah. Perawi itu diketahui lama di Madinah. Ya, mungkin hanya sempat bertemu Yahya bin Ma'in mungkin ketika haji. Sehingga dalam hal ini al-baladi yuqaddam ala qawli ghairil baladi. Ahlul balad
Lebih didahulukan perkataan daripada orang yang tidak senegeri dengannya. Nah, masalah mulazamah juga harus diperhatikan. Si fulan berapa lama mulazamah dengan orang tersebut? Ya, dengan orang yang hanya sebentar saja. Nah, ini juga harus diperhatikan. Sehingga dari situ kita menempatkan setiap dari jarah dan ta'dil pada tempatnya. Nah, atau dengan sebab-sebab jarah dan ta'dil, atau dilihat dari banyaknya jumlah. Nah, dari berbagai negeri menjarah. Tiba-tiba ada seorang yang mensiqahkan. Maka dalam hal ini mutsbit muqaddam 'ala nafi, yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena yang menjarah ada tambahan ilmu yang tidak diketahui oleh orang yang menafikannya. Ini keadaan yang pertama. Al-halu tsaniyah, keadaan yang kedua, ayyakuna mufassarain. Dua-duanya mufassar. Ditafsir. Jarahnya jelas. Kenapa dijarah? Tausiknya juga jelas. Ay mubayyanan fihima sababul jarhi wat ta'dil. Yaitu dijelaskan padanya sebab jarah wat ta'dil. Fayu'khadhu bil jarhi. Maka diambil pendapat yang menjarah. Lianna ma'aqailihi ziyadata ilm. Karena orang yang menjarah ada tambahan ilmu. Illa ayyakula sahibut ta'dil, kecuali kalau yang menta'dil itu mengatakan ana a'lamu anna as-sabab alladhi jarrahahu bihi qad zal. Saya mengetahui bahwa sebab yang dia dijarah dengannya itu sudah hilang. Nah, sudah hilang. Misalnya dia mengatakan dia sudah taubat. Nah, ada seorang yang menjarah seorang perawi. Kenapa? Karena dia membaca hadis dari hafalannya dan dia keliru. Dia belum teliti dalam menghafal. Maka yang mentadil mengatakan, ana mengetahui bahwa ketika dia meriwayatkan hadis kepadaku, maka aku perhatikan. Ya, bahwa dia membacakan hadis kepadaku dengan kitabnya. Nah, berarti kan di sini harus dilihat. Nah, seorang mudallis secara umum dia mentadlis. Nah, tapi ternyata imam ini telah mengamankan dari sisi tadlisnya, seperti Syu'bah Ibn al-Hajjaj rahimahullah ta'ala terhadap riwayat-riwayatnya Al-A'mash, Amr bin Abdullah Sabi'i. Kata beliau, kafaitukum, aku telah mencukupkan kalian tadlisnya Al-A'mash, tadlisnya Amr bin Abdullah Sabi'i. Nah, dan satu lagi saya lupa. Ada 3 orang yang pernah disebutkan oleh Syu'bah Ibn al-Hajjaj rahimahullah ta'ala yang dikenal mereka mudallisin. Namun beliau telah mengamankan. Nah, sehingga dari sini kita melihat ya kondisi seorang perawi, kondisi muridnya, siapa yang meriwayatkan darinya juga harus diperhatikan. Nah, fayu'khadhu hina idzin bit-ta'dil li'anna ma'aqailihi ziyadatu ilm. Sehingga kalau yang mentadil itu mengatakan saya mengetahui bahwa sebab yang dijarah dengannya telah hilang, maka diambil pendapat yang mentadil karena mengatakannya ada tambahan ilmu. Al-halu tsalitsah, keadaan yang ketiga, ayyakuna at-ta'dilu mubhaman wal jarhu mufassara. Ta'dil mubham, jarah mufassar. Fayu'khadhu bil jarhi li'anna ma'aqailihi ziyadata ilm. Maka diambil jarah karena yang mengucapkannya ada tambahan ilmu. Nah, al-halur rabi'ah, keadaan yang keempat, ayyakuna al-jarhu mubhaman wat ta'dilu mufassara.
Fayu'khadhu bit-ta'dil li rujhanih. Jarahnya mubham, ta'dilnya mufassar. Sehingga diambil pendapat yang menta'dil karena lebih rajih. Namun ini juga perlu dilihat kembali ya, dalam hal menerapkan kaidah-kaidah ini dilihat qara'in yang ada ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa berbeda hukum antara seorang mu'asir dengan ghairu mu'asir. Satu masa dengan yang tidak semasa. Berbeda hukum antara al-baladi wa ghairul baladi. Ahlul balad dengan selain ahlul balad juga berbeda hukumnya. Dalam hal al-mulazamah juga berbeda berapa lamanya dia. Naam, nah ini harus diperhatikan. Wa ila huna intaha muqarrar as-sanati al-ula ats-tsanawiyya fil ma'ahid al-ilmiyya fil mustalah ala yadi muallifihi Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa tatibu al-awqat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ta'khudh tahdhib at-tahdhib. Tahdhib at-tahdhib. Kullu. عندكم تقريب التهذيب من عنده أقرب المكان فليأتي به لا اقرأ ترجمة جابر بن يزيد الجعفي. الجعفي ضعيف رافضي. إسماعيل ابن أبي أويس إسماعيل ابن أبي أويس غير موجود. لعله إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس لعله سعيد واحد من الأخوة عبد الحق كثيرة الكتب كثيرة. موجود هات عنده عندك يا بلال. ابحث جابر بن يزيد الجعفي. من عندكم الجيم؟
ها جد ها عندك قلم الله يهديك يا علي اقرأ اقرأ ها اقرأ لا تقرأ التلاميذ والمشايخ مباشرة تقرأ أقوال الجرح والتعديل مباشرة لا تقرأ المشايخ والتلاميذ مباشرة تقرأ أقوال الجرح والتعديل مباشرة يعني فذاك يعني فهو ثقة حجة هذا قول الثوري سفيان الثوري نعم قال ايش لئن تكلمت في جابر الجعفي لئن تكلمت في جابر الجعفي لأتكلمن فيك يعني jangan ngomong tentang Jabir al-Ju'fi ya Sufyan al-Thawri mengatakan pada Syu'bah وقال معل بن منصور وقال لي أبو عوانة كان سفيان وشعبة ينهياني عن جابر الجعفي وكنت أدخل عليه فأقول من كان عندك فيقول شعبة وسفيان وقال وكيع قيل لشعبة لما طرحت حديث فلانا وفلانا نعم ورويت عن جابر قال لأنه جاء بأحاديث لم نصبر عنها. Nah, perhatikan. Kenapa? Rupa-rupanya Syu'bah dan Ats-Tsauri ini selalu mendekati Jabir al-Ju'fi. Alasannya, li'annahu haddatsa bi ahadits lam nasbir 'alaiha. Kami tidak sabar untuk tidak mengambilnya. Baik. Ya, sementara yang lain kenapa ditolak? Lima tarahta fulanan wa fulanan. Wa anta akhadta hadits Syu'bah. Hadits Jabir al-Ju'fi. Wa qala ad-Duri 'an Ibn Ma'in lam yada' Jabiran mimman ra'ah illa zaidah. Wa kana Jabirun kadzaban. Naam.
فقال في موضع آخر لا يكتب حديثه ولا كرامة لا يكتب حديثه قال كذاب قال لا يكتب حديثه نعم. وقال بيان بن عمرو عن يحيى بن سعيد تركنا حديث جابر قبل أن يقدم علينا الثوري. يحيى بن سعيد تركنا حديث جابر قبل أن يقدم علينا الثوري. Kami sudah tinggalkan. Sebelum Ats-Tsauri datang, kami sudah meninggalkan hadisnya Jabir. Menunjukkan Yahya bin Sa'id lebih lama, ya. Dan mengetahui siapa itu Jabir al-Ju'fi. Ats-Tsauri datang melihat yaqtaru bi dhahiril hal, akhirnya mengambil hadis-hadis dari Jabir al-Ju'fi. Kata Yahya bin Sa'id, kami sudah tinggalkan sebelum Tsauri datang. Sudah lama kami meninggalkan hadis Jabir. Nah, وقال يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال الشعبي لجابر يا جابر لا تموت حتى تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إسماعيل فما مضت الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب. نعم. الشعبي mengatakan pada Jabir, bukan Syu'bah ya, Sya'bi. Naam. Kata dia, kamu tidak akan mati sebelum kamu berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani karena Sya'bi mengetahui orang ini Rafidhi, Syu'bah, yani kadzdzab. Ya. Maka tidak berlalu setelah itu beberapa hari melainkan dia sudah dituduh sebagai pendusta, yani Jabir al-Ju'fi. Berarti nampak dari sini bahwa tuduhan dustanya yakni terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Yahya bin Ya'la qila li Zaidah thalatha la tarwi anhum Ibnu Abi Layla wa Jabir al-Ju'fi wal Kalbi. Qala amma al-Ju'fi fa kana wallahi kadzaban yu'minu bir raj'ah. Nah, ini perkataan Yahya bin Ya'la. Nah, kadzaban yu'minu bir raj'ah. Jabir kadzdzab, kenapa? Dia beriman pada ar-raj'ah. Nah, ar-raj'ah itu keyakinan Syiah yang berkeyakinan bahwa pada suatu saat nanti di akhir zaman Ali bin Abi Thalib akan kembali ke dunia. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab akan kembali ke dunia dan Ali akan menghukumi mereka. Mencambuk Abu Bakar, Umar, cambuk Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu raj'ah. Yahya bin Ya'la mengatakan fulan kadzdzab. Kenapa kadzdzab? Karena yu'min bir raj'ah. Di sini menunjukkan bahwa tuduhan kadzibnya berkenaan masalah lahjah, masalah bid'ah yang dimiliki oleh Jabir al-Ju'fi, bukan kadzdzab dalam hadis. Ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Asy-Sya'bi itu jelas. Ya, tuduhan kadzibnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Yahya al-Himmani an Abi Hanifah, "Ma laqitu fi man laqitu akdzaba min Jabir al-Ju'fi, ma ataituhu bi syai'in min ra'yi illa ja'ani fihi bi athar wa za'ama anna 'indahu 30,000 hadits lam yudhhirha." Aku tidak menemui orang yang paling dusta dari Jabir al-Ju'fi. Aku tidaklah mendatangkan suatu dari fikiranku, dari pendapatku, melainkan dia mendatangkan hadis. Dan dia mengklaim bahwa dia punya 30,000 hadis dan dia tidak mau menampakkannya. Ajib. Abu Hanifah. Dalam hadis. Abu Hanifah menurutnya kadzdzab dalam hadis. Qala Amr bin Ali kana Yahya wa Abdurrahman la yuhadditsani anhu. Yahya bin Ma'in, Abdurrahman bin Mahdi.
Karena Abdurrahman yuhadditsuna anhu qabla dzalik thumma tarakahu. Nah ini. Abdurrahman bin Mahdi sempat memberitakan dari Jabir al-Ju'fi. Ya. Kana yuhaddits thumma tarakahu. Jadi pernah dia memberitakan, kemudian dia tinggalkan setelah mengetahui keadaannya. Qala Muhammad bin Bashar an Ibn Mahdi, "Ala ta'jabuna min Sufyan bin Uyainah? Laqad taraktu li Jabir al-Ju'fi lamma huki anhu akthar min 1000 hadits, thumma huwa yuhaddits anhu." Tidak herankah kamu dari Sufyan bin Uyainah? Aku sudah tinggalkan Jabir al-Ju'fi, ya, ketika diriwayatkan tentangnya lebih dari 1000 hadis, tapi Sufyan bin Uyainah justru meriwayatkan darinya. Nah, ini menunjukkan bahwa para ulama telah meninggalkan. Sebagian mereka terpengaruh dengan zahir keadaan Jabir al-Ju'fi. An-Nasai mengatakan matrukul hadis, wa qala fi mawdi' akhar laysa bi thiqah wa la yuktabu hadithu. Al-Hakim Abu Ahmad, ya, Al-Hakim Abu Ahmad ini bukan pengarang kitab Al-Mustadrak. Beliau pengarang kitab Al-Kunah. Beliau mengatakan zahibul hadis, hilang hadisnya. Nah, Ibn Ali mengatakan wa huwa ma'a hadza ila dha'f aqrab minhu ila sidq. Mendekati kelemahan lebih dekat daripada kejujuran. Walhasil ya ikhwan, antum lihat sini terjadi ikhtilaf secara zahir tanaqud dalam hal al-jarh wa ta'dil. Namun kita melihat bahwa mereka-mereka yang menjarah bukan jarah yang mubham. Mereka meninggalkan riwayatnya. Di samping ya kadzibnya dalam lahjah, juga kadzibnya dalam hal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini termasuk di antara jarah yang mufassar. Bahwa Jabir al-Ju'fi kadzdzab. Nah, kemudian coba contoh yang lain, Ismail bin Ibrahim bin Uqbah. Ismail bin Ibrahim bin Uqbah. Ismail bin Ibrahim bin Uqbah. Surah عندك إسماعيل من إسماعيل apa itu? Mana Ismail? Itu kenapa itu dibiarkan itu? Mana Ismail? Hamzah. Bukan ini. Ini bukan. Ismail bin Ibrahim bin Uqbah. Al-Asadi maulahum Abi Ishaq al-Madani. Naam. Qala Ibn Ma'in wa An-Nasa'i thiqah. وقال أبو حاتم لا بأس به. Abu Hatim termasuk mutasyaddid. Kalau beliau mengatakan la ba'sa bihi, yakni thiqah. Qila inna mata fi awal khilaf al-Mahdi. Qultu wa qala Ibn Hibban fi thiqat
مات في آخر خلافة المهدي. قال أبو داود ليس به بأس. وقال الدارقطني ما علمت إلا خيرا أحاديثه صحاح نقية. قال الأزدي فيه ضعف. أزدي mengatakan فيه ضعف. وكذا قال قبله الساجي وذكره ابن المديني في الطبقة السادسة من أصحاب نافع. Al-Azdi, As-Saji tingkatan jarahnya laisa bidzak. Antum lihat a'immah Ibnu Ma'in, An-Nasa'i, Abu Hatim, Ad-Darqutni, Abu Dawud, semuanya mensiqahkan. Tiba-tiba datang Al-Azdi, As-Saji, keduanya dikenal mutasahil. Kadang-kadang tasahul dalam hal mentautsiq, tasahul dalam hal mensiqahkan, dan kadang-kadang tasahul dalam menjarah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan thiqatun tukullima fihi bila hujjah. Thiqah dibicarakan tentangnya tapi tanpa hujjah. Ya. Di sini menunjukkan Al-Hafidz tidak menerima jarah Al-Azdi, As-Saji, karena tidak mufassar dan menyelisihi sekian a'immah jahabidah. Ad-Darqutni, Abu Hatim, Yahya bin Ma'in yang dikenal dengan perkataan mereka dalam Al-Jarh wa Ta'dil tidak bisa dibandingkan dengan jarahnya Al-Azdi dan As-Saji. Wallahu a'lam. Ila huna. Subhanakallah.